Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan Wahyuni dengan NIM 118112005 dengan program studi pendidikan agama Islam semester 5 kelas F. Baiklah, di sini saya akan mereview sebuah skripsi yang berjudul Peranan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam penyebaran agama Islam di Nusantara, dan skripsi ini ditulis oleh Rizky Septiawan yang berasal dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2019. Baiklah, kita langsung saja ke bab 1 pendahuluan. Untuk bab 1 pendahuluan ini terdiri beberapa sub lagi, yaitu yang pertama ada latar belakang, kemudian ada pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian, kemudian ada manfaat penelitian. Untuk latar belakang sendiri itu terdiri dari uraian singkat permasalahan, kemudian kenapa penulis mengangkat judul tersebut, kemudian screenshot data yang ada. Nah, kita langsung saja di latar belakang. Nah, untuk latar belakang di sini, uraian singkat permasalahannya yaitu sejak terjadinya perebutan kekuasaan pada pemerintahan Sultan Agung Tirtasya oleh anaknya sendiri, yaitu Sultan Haji, dengan komponi dalam usahanya untuk mendapatkan bantuan demi menggulingkan kekuasaan ayahnya. Dan pada masa kemunduran Banten yang seperti itulah Syekh An-Nawawi Al-Bantani lahir. Kelahiran Syekh ini membawa dan membangkitkan semangat baru lagi serta perkembangan Islam di tanah air tersebut. Dan untuk alasan penulis mengangkat judul ini karena figur ulama Syekh An-Nawawi Al-Bantani merupakan sosok ulama yang memiliki keilmuan dan intelektual yang mapan dan bertipikal. Beliau memegang teguh dan mempertahankan keilmuan klasik, yaitu suatu tradisi keilmuan yang tidak bisa dilepaskan dari kesinambungan secara evolutif dalam pembentukan keilmuan di agama Islam. Kita lanjut di data pra peneliti skripsi. Nah, untuk di data pra peneliti skripsi ini, di sini saya sudah men-screenshotkan data pra peneliti skripsinya. Nah, teman-teman bisa melihatnya di PPT yang saya jabarkan. Kita masuk ke pertanyaan dan tujuan penelitian di bab 1. Untuk pertanyaan penelitian di sini, penulis hanya membuat satu pertanyaan saja, yaitu bagaimana peranan Syekh An-Nawawi Al-Bantani dalam penyebaran dakwah Islam di Nusantara. Kemudian, untuk tujuan penelitiannya, yaitu untuk mengetahui peranan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam menyebarkan dakwah Islam di Nusantara yang memberikan perubahan ataupun warna pada Islam di Nusantara. Di sini saya akan memberikan komentar bahwa peneliti sudah memberikan pertanyaan penelitian serta tujuan penelitian yang sesuai dengan judul skripsi yang diambil. Namun peneliti hanya menuliskan satu pertanyaan saja dan hanya menuliskan satu tujuan penelitian saja. Selanjutnya, manfaat penelitian. Nah, untuk manfaat penelitian di sini, penulis menuliskan dua manfaat penelitian, yaitu yang pertama secara teoritis, kemudian yang kedua secara praktis. Nah, bisa dilihat di sini untuk manfaat teoritisnya, yaitu hasil studi ini diharapkan bisa menambah kepustakaan tentang Syekh An-Nawawi Al-Bantani yang sosok laki-laki yang soleh dalam kehidupannya,
khususnya nilai-nilai keteladanan dan juga keilmuan yang ada pada kehidupan yang ada pada Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Selanjutnya, untuk kegunaan secara praktis. Nah, di sini untuk kegunaan secara praktis terdiri dari dua, yaitu yang pertama adalah meningkatkan kecintaan kepada alim ulama serta zuriyah Nabi Muhammad SAW, terkhusus kepada beliau dan mengharapkan keridhaan Allah agar kita dapat mengambil sisi positif dan dapat mengimplementasikan karakter beliau dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, penelitian ini diharapkan ada referensinya dengan kehidupan pada era sekarang, yaitu di Fakultas Tarbiyah, khususnya program studi agama Islam. Sehingga hasil pembahasannya berguna untuk menambah literatur bacaan tentang ketokohan, nilai-nilai karakter, dan juga pemikiran Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Di sini saya akan memberikan komentar untuk manfaat penelitian. Penulis hanya menuliskan secara garis besar saja manfaat penulisan tersebut. Penulis tidak menerangkan manfaat penelitian secara rinci. Sekarang kita masuk ke bab 2, yaitu kajian pustaka. Untuk di kajian pustaka ini ada landasan teori. Untuk landasan teori atau kajian pustaka ini merupakan teori yang didapat yang berkenaan dengan judul, yaitu peranan Syekh An-Nawawi Al-Bantani dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Untuk yang pertama yaitu landasan teori atau kajian pustaka. Untuk landasan teori ini terdiri dua sub. Yang pertama yaitu peranan, kemudian yang kedua yaitu dakwah Islam di Nusantara. Untuk bagian peranan itu terdiri dua sub. Yang pertama yaitu pengertian peranan, yang kedua perbedaan peran dan peranan. Nah, untuk daftar pustakanya kalian bisa lihat di PPT. Dan untuk daftar pustakanya kalian bisa lihat di PPT yang saya paparkan. Yang kedua yaitu dakwah Islam di Nusantara. Untuk dakwah Islam di Nusantara ini terdiri dari 5 sub. Yang pertama yaitu pengertian dakwah di Nusantara, kemudian yang kedua dakwah dan tujuan dakwah di Islam di Nusantara, kemudian yang ketiga sejarah awal dakwah Islam di Nusantara, keempat peran para ulama dalam penyebaran dakwah Islam di Nusantara, kemudian yang kelima pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani tentang dakwah Islam di Nusantara. Untuk subteorinya, untuk daftar pustakanya kalian bisa lihat di PPT yang saya paparkan. Lanjut di kajian terdahulu atau kajian yang relevan. Nah, di sini penulis mengambil 3 kajian terdahulu. Yang pertama yaitu tulisan dari Aini Hanifah yang berjudul Pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani tentang toleransi antar umat beragama dan implikasinya terhadap kurikulum PAI. Kemudian isi dari tulisan tersebut yaitu toleransi antar umat beragama menurut Syekh Al-Bantani. Kemudian tulisan yang kedua diambil dari tulisan Muhammad Rizki Fauzi yang berjudul Al-Hub fil Quran, kajian tafsir marah labid karya Syekh Nawawi, yang berisikan tentang makna cinta dalam kitab tafsir marah labid. Kemudian yang ketiga, di sini penulis mengambil tulisan dari Iin Yunus Muflihin yang berjudulkan Pengaruh Pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani terhadap perjuangan melawan kolonialisme Belanda di Banten. Nah, yang berisikan tentang peran Syekh Nawawi Al-Bantani dalam melawan Belanda khususnya di bidang politik. Komentar penulis melihat kajian-kajian terdahulu yang tidak terlalu lengkap. Maka dari itu, penulis mencoba
ingin membuat tulisan yang tidak berfokuskan dari satu sudut pandang saja, tetapi penulis di sini ingin mengambil berfokus lebih luas lagi. Kita masuk di bab 3, yaitu metode penelitian. Nah, di metode penelitian ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu pendekatan dan jenis penelitian. Untuk pendekatan dan jenis penelitian, di sini penulis tidak menulis apa pendekatan penelitiannya. Seharusnya penulis menuliskan pendekatan penelitiannya, yaitu kualitatif atau kuantitatif. Tetapi melihat dari isi skripsi tersebut, maka untuk pendekatan penelitiannya yaitu pendekatan kualitatif. Penelitian di sini penulis menulis penelitian kepustakaan. Seharusnya penulis di sini menuliskan jenis penelitiannya yaitu penelitian biografi. Waktu penelitian. Di sini penulis tidak menuliskan tempat dan waktu penelitian karena di sini penulis menggunakan pendekatan penelitian secara biografi, di mana penulis hanya meneliti melalui buku, kemudian kepustakaan dan data-data yang ada. Maka dari itu, penulis tidak menuliskan tempat dan waktu. Kemudian, sumber data penelitian. Nah, di skripsi ini, penulis membagi dua sumber data penelitian. Yang pertama ada sumber data penelitian secara primer, kemudian data sekunder. Nah, untuk data primer, di sini penulis hanya menuliskan satu sumbernya saja. Kemudian untuk data sekunder, di sini ada 5 sumbernya. Nah, teman-teman bisa melihat di PPT yang saya jabarkan, ada beberapa sumber tersebut. Kemudian teknik, instrumen, dan pengumpulan data. Nah, untuk pertanyaan penelitian di sini, yang pertama, bagaimana peranan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam penyebaran dakwah Islam di Nusantara? Nah, untuk teknik pengumpulan datanya, di sini penulis menggunakan metode studi pustaka. Dan untuk instrumen atau alat pengumpulan datanya, di sini penulis tidak melampirkan alat pengumpulan data tersebut. Kita masuk di teknik pemeriksaan keabsahan data. Nah, di sini peneliti tidak menuliskan atau memaparkan teknik keabsahan data di dalam skripsinya karena menyangkut teknik keabsahan data yang digunakan. Kemudian yang terakhir, kita masuk di teknik analisis data. Nah, di sini dalam analisis data ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu mencatat dan menerangkan data tentang objek yang telah dipelajari berdasarkan konsep-konsep yang jelas, bahasa yang jelas, dan istilah dan pengertiannya atau istilah lainnya, pengembaraan data. Nah, dalam penelitian ini penulis menggunakan pola berpikir induktif. Ini tadi review skripsi yang saya paparkan. Semoga review skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Dan saya pribadi memohon maaf apabila ada kata yang salah dalam pengucapan serta dalam mereview skripsi ini. Saya Royhan Wahyuni, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.